Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika Aulia Rahmi, SPAM MSI, selaku dosen pengampu yang mana telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas presentasi kelompok. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Penghantaran Obat, di mana kami akan membahas satu jurnal mengenai formulasi prodrug. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilam Tigustami Sintia dengan NIM 2018-51198. Di sini saya sebagai pembicara. Selanjutnya, ada rekan saya yang kedua, yaitu Siswanti Utami Rohmah dengan NIM 2018-51271 sebagai pembicara. Yang selanjutnya adalah Putri Amalia dengan NIM 2018-51218 sebagai pembicara. Dan selanjutnya adalah Anggi Anggraini Lestari dengan NIM 2018-51028 sebagai pembicara. Dan yang terakhir adalah Jihatul Akbar dengan NIM 2018-51138 sebagai editor. Oke, sebelumnya di sini saya akan membahas sedikit mengenai sistem penghantaran obat, di mana sistem penghantaran obat merupakan teknologi yang direkayasa untuk pengiriman yang ditargetkan dan atau pelepasan agen terapeutik yang terkontrol, di mana sistem penghantaran obat ini sangat ditentukan oleh desain sediaan farmasi. Berhasil atau tidaknya obat yang dihantarkan ke reseptor dan menghasilkan efek terapi yang diinginkan sangat dipengaruhi oleh desain sediaan farmasi. Nah, selanjutnya, adapun manfaat terapeutik dari sistem ini yaitu yang pertama adalah peningkatan efektivitas obat, di mana suatu zat obat memiliki berbagai karakteristik masing-masing. Ada yang memiliki absorpsi rendah ataupun disolusinya rendah. Dengan sistem penghantaran obat ini, suatu zat obat yang memiliki absorpsi rendah ataupun disolusi rendah akan dirancang sedemikian rupa sehingga absorpsinya dapat meningkat dan dapat terdisolusi dengan maksimal. Kemudian yang kedua adalah penargetan khusus, di mana suatu obat ini dapat dirancang akan diserap di lokasi target yang diinginkan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penurunan toksisitas atau efek samping, di mana ada beberapa obat yang masih memiliki toksisitas tinggi dan efek sampingnya masih banyak. Dengan sistem penghantaran obat ini, efek samping dapat ditekan, kemudian toksisitas juga dapat diturunkan. Kemudian yang keempat itu adalah meningkatkan kenyamanan. Kemudian yang kelima, perawatan yang layak untuk penyakit yang sebelumnya tidak dapat disembuhkan. Nah, kemudian yang keenam, berpotensi untuk aplikasi profilaksis atau program pencegahan penyakit. Kemudian yang terakhir itu dapat meningkatkan kepatuhan pasien yang lebih baik. Oke, selanjutnya di sini kami akan membahas satu jurnal yang berjudul Formulasi Glibenclamid dengan metode Self-Emulsifying Drug Delivery System atau SIDDS dan uji in vitro disolusi, di mana jurnal ini kami ambil dari Pharmacon, Jurnal Ilmiah Farmasi volume 5 tahun 2016. Nah, penelitian formulasi glibenclamid dengan metode self-emulsifying drug delivery system bertujuan untuk meningkatkan laju disolusi glibenclamid dengan menggunakan sistem solid self-emulsifying, di mana proses solid self-emulsifying dilakukan dengan metode adsorpsi ke dalam pembawa padatan atau solid carrier. Kemajuan teknologi di bidang farmasi menjadikan kelarutan suatu bahan obat tidak lagi menjadi kendala utama. Beberapa metode dapat digunakan untuk meningkatkan kelarutan obat, salah satunya dengan metode self-emulsifying drug delivery system. Selain tujuan yang tadi, penelitian ini ditujukan juga untuk mengetahui proporsi fase lipid dan solid carrier yang dapat membentuk serbuk self-emulsifying dan profil disolusinya. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dalam pengembangan keilmuan farmasi dapat memberikan informasi mengenai potensi glibenclamid untuk diformulasi secara SIDDS dan menjadi titik awal untuk
mengembangkan glibenclamid menjadi sebuah formulasi sediaan tablet yang memiliki disolusi dan bioavailabilitas yang baik. Nah, glibenclamid ini merupakan senyawa obat golongan sulfonil urea yang digunakan sebagai antidiabetik oral dan merupakan pilihan pengobatan awal untuk diabetes mellitus tipe 2 pada pasien dengan hiperglikemi. Berdasarkan Biopharmaceutical Classification System atau BCS, glibenclamid ini termasuk dalam BCS kelas 2 yang memiliki permeabilitas yang baik namun kelarutannya rendah. Untuk golongan obat tipe ini, peningkatan kecepatan disolusi penting untuk mencapai bioavailabilitas yang diinginkan. Nah, kemudian kelarutan merupakan salah satu sifat psikokimia senyawa obat yang penting dalam meramalkan derajat absorpsi obat dalam saluran cerna. Obat-obat yang mempunyai kelarutan kecil dalam air seringkali menunjukkan ketersediaan hayati rendah dan kecepatan disolusi merupakan tahap penentu atau rate limiting step dari proses absorpsi. Glibenclamid memiliki kelarutan yang praktis tidak larut dalam air, di mana hanya sekitar 45% dari dosis oral yang dapat diserap melalui saluran gastrointestinal. Nah, oke, selanjutnya di sini akan membahas tentang self-emulsifying drug delivery system, di mana SIDDS ini merupakan sistem penghantaran bentuk emulsi yang terdiri dari campuran obat, fase lipid, surfaktan, atau terkadang dicampurkan kosolven, di mana digunakan dalam merancang suatu formula untuk meningkatkan absorpsi secara oral dari obat-obat yang sangat lipofilik. Beberapa kelemahan dari self-emulsifying yaitu rendahnya stabilitas dan inkompatibilitas obat, rendahnya kandungan obat, pilihan bentuk sediaan yang sedikit, kemudian presipitasi eksipien juga dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, pengubahan cairan self-emulsifying menjadi bentuk solid self-emulsifying sangat diharapkan dan beberapa sediaan padat mulai dikembangkan. Kemudian, solid self-emulsifying drug delivery system ini merupakan sediaan padat dengan sifat sama seperti self-emulsifying, di mana difokuskan pada pengubahan bahan cair menjadi serbuk dengan teknik pemadatan yang hasilnya dapat digunakan untuk membuat berbagai sediaan padat. Salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode absorpsi ke dalam suatu pembawa padatan atau solid carrier. Nah, adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama itu adalah seperangkat alat uji disolusi tipe 2 metode Dayung. Kemudian yang kedua adalah spektrofotometer UV vis. Kemudian yang ketiga ada membran filter 0,5 mm. Kemudian yang keempat ada pH meter. Kemudian yang kelima ada desikator. Kemudian yang keempat ada micropipette. Kemudian yang ketujuh ada timbangan analitik dan selanjutnya adalah water bath. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama itu adalah glibenclamid, di mana glibenclamidnya ini diambil dari Industrial Estate Ankleshwar Gujarat itu di India, diperoleh dari PT Indofarma Tbk. Kemudian yang kedua ada asam oleat, kemudian oleum kokos, kemudian twin 80, dan selanjutnya ada Avicel pH 101, kemudian ada laktosa, kemudian ada aerosil, kemudian NaOH, selanjutnya adalah alkohol 96%, kemudian ada KH2PO4, dan yang terakhir adalah air suling. Nah, dalam penelitian ini, formulasi glibenclamid self-emulsifying drug delivery system ke bentuk solid self-emulsifying drug delivery system dibuat dengan teknik adsorben atau solid carrier, di mana formulasi glibenclamid menggunakan metode SIDDS menggunakan fase lipid, surfaktan, serta variasi solid carrier. Adapun bahan-bahannya itu yang pertama ada glibenclamid, itu merupakan zat aktif utama ya, glibenclamidnya. Kita di sini dalam penelitian ini menuangkan ke dalam 5 formula, di mana dari kelima formula ini zat glibenclamidnya sama semuanya 10 mg. Kemudian yang kedua adalah oleum kokos, di mana oleum kokos ini merupakan fase lipid yang digunakan untuk formulasi 1 dan formulasi 2. Yang kemudian ada selanjutnya ada asam oleat,
itu merupakan fase lipid juga, di mana asam oleat ini digunakan untuk formula yang ketiga, formula yang keempat, dan formula yang kelima. Dan selanjutnya ada Twin 80 itu sebagai surfaktan, di mana Twin 80 ini masing-masing formula dibuat dalam 1 gram. Kemudian yang selanjutnya ada Avicel pH 101, itu merupakan solid carrier, di mana Avicel pH 101 ini digunakan dalam formulasi 1 sebanyak 1,2 gram dan dalam formulasi 3 sebanyak 1,4 gram. Dan kemudian selanjutnya adalah laktosa. Laktosa ini juga sebagai solid carrier, di mana laktosa hanya digunakan pada formulasi 2 sebanyak 3,6 gram dan pada formulasi keempat sebanyak 3 gram. Dan yang terakhir adalah aerosil. Aerosil ini juga sebagai solid carrier, di mana aerosil hanya digunakan pada formulasi kelima, itu sebanyak 0,6 gram. Oke, untuk langkah selanjutnya itu adalah cara-cara kerja akan dibahas oleh rekan saya, oleh Siswanti Utami. Kepada Siswanti kami persilahkan. Selanjutnya, 1. Pembuatan larutan dapar fosfat pH 7,4. Larutan dapar fosfat pH 7,4 dibuat dengan melarutkan KH2PO4 sebanyak 6,805 gram dalam air bebas CO2, kemudian ditambahkan volume tertentu yaitu NaOH 0,2 mol dan 8,5% berat alkohol 96% serta 0,24% berat Twin 80. Kemudian diukur pH-nya dan dicukupkan volumenya dengan air bebas CO2 hingga 1000 ml di dalam labu ukur. Selanjutnya, 2. Pembuatan kurva kalibrasi glibenclamid. Timbang dengan seksama lebih kurang 50 mg glibenclamid baku, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Kemudian dimasukkan NaOH lebih kurang 10 ml ke dalam labu ukur, dikocok hingga larut. Lalu tambahkan larutan dapar fosfat pH 7,4 hingga garis batas labu ukur dan dikocok hingga homogen. Kemudian dipipet 10 ml larutan tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, dicukupkan dengan larutan dapar fosfat pH 7,4 hingga batas labu ukur, lalu dikocok homogen. Kemudian dipipet sebanyak 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml masing-masing larutan yang sudah dipipet, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml. Lalu ditambahkan larutan dapar fosfat pH 7,4 hingga garis batas labu ukur, dikocok homogen hingga diperoleh konsentrasi 20, 40, 60, dan 80 ppm. Kemudian serapan masing-masing diukur dengan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 224 nanometer. Kemudian dibuat persamaan kurva kalibrasi dalam persamaan Y sama dengan A ditambah atau dikurang BX. Berikut adalah tabel hubungan antara konsentrasi glibenclamid dalam larutan dapar fosfat pH 7,4 dan absorbansi. Untuk konsentrasi 20, maka absorbansinya 0,15956. Konsentrasi 40, maka absorbansinya 0,44745. Konsentrasi 60, maka absorbansinya 0,61487. Untuk konsentrasi 80, maka absorbansinya 0,81692. Dan untuk konsentrasi 100, maka absorbansinya 0,99872. Dan R sama dengan 0,9908. Persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan 0,0102X min 0,0068. Sedangkan gambar di sebelah kanan adalah kurva baku glibenclamid dalam dapar fosfat pH 7,4. Selanjutnya adalah pengujian disolusi serbuk glibenclamid SEDDS. 1. Timbang dengan seksama glibenclamid solid self emulsifying setara dengan lebih kurang 10 mg glibenclamid standar.
Lalu, uji disolusi dilakukan menggunakan aparatus 2, yaitu metode dayung pada suhu 30 derajat Celcius lebih kurang 0,5 derajat Celcius dalam medium 900 ml larutan dapar fosfat pH 7,4 dengan kecepatan 50 rpm. Lalu pengambilan sampel dilakukan pada menit ke-20, 40, 60, 80, 100, dan menit ke-120 sebanyak 10 ml. Kemudian disaring menggunakan membran filter 0,45 mm. Setiap pengambilan sampel selalu digantikan dengan medium yang digunakan sebanyak 10 ml dengan suhu yang sama. Kemudian dilakukan 3 kali replikasi pada masing-masing formula dan lalu diukur. Selanjutnya, berikut merupakan tabel persentase glibenclamid yang terdisolusi. Waktu menunjukkan 100 menit, persentase glibenclamid yang terdisolusi dalam persen pada formula 1 18,475, formula 2 23,269, pada formula 3 22,511, formula 4 59,353, formula 5 37,128. Ketika waktu 120 menit, persentase glibenclamid yang terdisolusi dalam persen pada formula 1 21,977, formula 2 24,093, formula 3 23,689, dan formula 4 62,628, formula 5 37,938. Untuk formula 1 menggunakan oleum kokos Avicel pH 101, formula 2 yaitu oleum kokos dengan laktosa, formula 3 yaitu asam oleat dengan Avicel pH 101, formula 4 asam oleat dengan laktosa, dan formula 5 asam oleat dengan eurosil. Berikut merupakan tabel mekanisme pelepasan disolusi glibenclamid sampai menit ke-120 dari berbagai formula dalam dapar fosfat pH 7,4. Pelepasan obat yang mengikuti orde 0 memiliki kecepatan pelepasan yang konstan dari waktu ke waktu tanpa dipengaruhi oleh konsentrasi obat dalam sediaan. Sedangkan sediaan yang mengikuti orde 1 menandakan bahwa pelepasan obat dalam sediaan tergantung dari dalam air yang tinggi dan rendah dalam sediaan solid. Sedangkan kinetika Higuchi menjelaskan profil pelepasan obat secara difusi yang tergantung oleh akar waktu, konsentrasi obat di dalamnya. Higuchi sudah mengembangkan model teori pelepasan suatu obat dengan kelarutan jika plot jumlah obat yang terdisolusi terhadap akar waktu menghasilkan grafik yang linear dengan slope 1 atau lebih, maka mekanisme pelepasan obat mengikuti kinetika Higuchi. Setelah profil disolusi dari kelima formula dimasukkan ke dalam persamaan kinetika pelepasan obat orde 0, orde 1, dan Higuchi, didapatkan bahwa semua formula serbuk glibenclamid emulsifying cenderung mengikuti kinetika pelepasan orde 0. Hal ini bisa kita lihat dari nilai R yang paling mendekati 1. Orde 0 menunjukkan pelepasan obat yang konstan pada setiap waktu. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dilakukan untuk menentukan kecepatan pelepasan serbuk glibenclamid self-emulsifying, maka dibuat kurva hubungan antara waktu dalam menit dengan jumlah obat yang terdisolusi dalam miligram. Slope yang diperoleh dari hubungan ini merupakan nilai K, yaitu miligram per menit. Dan ini merupakan gambar kurva hubungan antara waktu dengan persentase glibenclamid yang terdisolusi pada larutan dapar fosfat 7,4. Presentasi selanjutnya yaitu tentang pembahasan pada uji disolusi serbuk. Pada uji disolusi serbuk, glibenclamid self-emulsifying digunakan medium larut dapar fosfat sebanyak 0,1 m dengan pH 7,4 pada suhu 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius sebanyak 900 ml. Metode disolusi serbuk glibenclamid self-emulsifying menggunakan alat disolusi tipe 2 dengan kecepatan pengadukan sebesar 50 rpm.
Lama ujinya yaitu 2 jam dengan waktu pengambilan sampel pada menit ke-20, 40, 60, 80, 100, dan 120. Volume setiap pengambilan sampai sebanyak 10 mili dan digantikan kembali dengan medium yang sama untuk menjaga volume tetap konstan. Hasil uji disolusi serbuk memperlihatkan formula 4 dengan menggunakan fase minyak asam olet dan solid carrier laktosa. Hingga menit ke-120 terdisolusi 62,628%, sedangkan tablet glibenclamid terdisolusi sebanyak 60% pada menit ke-120. Hal ini dipengaruhi oleh penambahan asam olet sebagai fase lipid dalam formulasi. Lipid merupakan komponen penting dalam formulasi SEDDS dan membantu memfasilitasi terbentuknya sep emulsifying. Asam olet merupakan asam lemak tak jenuh tersusun dari 18 atom C dengan satu ikatan rangkap di antara atom C ke-9 dan atom C ke-10, sehingga lebih mudah untuk mengemulsi dan melarutkan obat yang lipofilik dibandingkan dengan fase lipid seperti oleum kokos yang memiliki lebih dari 18 atom karbon. Penggunaan laktosa sebagai solid carrier menunjukkan laju disolusi yang baik dibandingkan dengan afical pH 101 dan areosil. Penambahan laktosa cenderung meningkatkan hidrofilisilitas zat aktif pada permukaan serbuk dan memperbaiki karakteristik disolusinya. Afical pH 101 dengan konsentrasi yang lebih terbukti dan memperlambat laju disolusi zat aktif yang kelarutannya kecil. Partikel-partikel kecil secara fisik terperangkap di antara partikel afical menyebabkan pembasahan dan disolusi menjadi tertunda. ROC memiliki ukuran partikel yang lebih kecil dan luas permukaan spesifik lebih besar dan pada laktosa afical pH 101 daripada laktosa dan afical pH 101. Ukuran granul pada dasarnya dapat mempengaruhi laju disolusi zat aktif. Peningkatan ukuran granul akan menyebabkan penurunan laju disolusi. Penambahan surfaktan atau twin 80 pada zat aktif yang hidrofobik dapat meningkatkan laju disolusi zat aktif yang sukar larut. Hal ini disebabkan oleh penurunan tegangan antar permukaan sehingga meningkatkan luas permukaan yang selanjutnya memberikan laju disolusi yang lebih cepat. Surfaktan membantu dengan segera terbentuknya tetesan-tetesan minyak atau air serta mempercepat penyebaran formulasi di dalam media air. Surfaktan memiliki kemampuan amfifilik secara alami dan dapat melarutkan komponen-komponen hidrofobik dengan jumlah yang relatif tinggi. Surfaktan juga dapat mencegah terjadinya pengandapan obat di dalam lumen gastrointestinal dan memperpanjang eksistensi molekul obat. Pelepasan glibenclamid didapatkan bahwa semua formula serbuk glibenclamid self-emulsifying cenderung mengikuti kinetika pelepasan ordenol. Hal ini dilihat dari nilai R yang paling mendekati 1. Ordenol menunjukkan pelepasan obat yang konstan pada setiap waktunya. Mekanisme pelepasan obat pada formula 1, 2, dan 3 mengikuti kinetika ordenol secara difusi. Pelepasan obat secara difusi pada prinsipnya ialah terjadi perpindahan obat melalui bahan penghalang atau adsorben. Sedangkan mekanisme pelepasan obat pada formula 4 dan 5 mengikuti kinetika ordenol secara erosi. Pada mekanisme erosi, sediaan terkikis sehingga obat terlepas ketika bersentuhan dengan medium. Kesimpulannya adalah peningkatan terbesar laju disolusi formulasi serbuk glibenclamid self-emulsifying terlihat pada formula 4, yaitu asam oleat laktosa. Pada menit ke-120 terdisolusi sehingga 62,628%.
Kinetika pelepasan glibenclamid self-emulsifying mengikuti kinetika pelepasan ordinal yang menunjukkan pelepasan obat konstan tiap waktu. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, pengetahuan yang paling baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya untuk diingat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.